Jadi hari ini rukun iman udah aku langgar. Udah pasti nih kartu keluarga aku dicabut. Tapi aku cuma penasaran karena di TikTok tuh banyak kriuk ya. Tapi kok makan kriuk babi aku merinding ya. Kemarin makan dagingnya biasa aja. Kak Lilu udah berapa kali makan babi? Totalnya 3 kali ya. Terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya. Cuman pengen rasain kayak apa sih rasanya kriuk babi yang rame di, ya Allah, dipecatin dari kartu keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, sahabat Indah Spesial. Kembali kita bertemu di awal bulan Ramadan yang suci ini. Mudah-mudahan pada saat kami hadir menemui sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sukses dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Pada video kali ini saya akan membahas ini sebuah video viral yang cukup menghebohkan beberapa hari belakangan ini, yaitu seorang perempuan yang bernama Lina Mukherjee. Menghebohkan karena ada videonya yang viral di TikTok dan media sosial lainnya, yaitu beliau mengaku dengan tanpa beban memakan makanan yang diharamkan oleh agama Islam yang diakui sendiri bahwa dia adalah sebagai penganut agama Islam. Kita coba analisa, dan sebelumnya mari kita saksikan dulu bagaimana video Lina Mukherjee ini ketika mencoba makan makanan berupa kriuk babi gitu. Nah, kita saksikan dulu sobat semuanya. Jadi hari ini rukun iman udah aku langgar. Udah pasti nih kartu keluarga aku dicabut. Tapi aku cuma penasaran karena di TikTok tuh banyak kriuk ya. Tapi kok makan kriuk babi aku merinding ya. Kemarin makan dagingnya biasa aja. Kak Lilu udah berapa kali makan babi? Totalnya 3 kali ya. Pertama di Sri Lanka. Waktu itu aku nggak sengaja makan, aku nggak bisa bahasa Inggris, pok gitu kan. Aku pikir pok itu tepuk. Jadi waktu usia aku masih 24 tahun. Terus habis makan babi aku tanya sama ex aku kan, masjid mana? Gaya nanya masjid udah makan. Terus yang kedua kemarin ada acara di tempatnya non. Terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya. Cuman pengen rasain kayak apa sih rasanya kriuk babi yang rame di, ya Allah, dipecatin dari kartu keluarga. Itu videonya sahabat semuanya ketika dia mengakui seorang beragama Islam. Nah, dia tanpa beban mencoba-coba memakan makanan yang berasal dari babi ini. Dia sadar sahabat semuanya, Islam adalah agama yang sudah mengatur sedemikian rupa termasuk persoalan makanan ini. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, nah itu kita disuruh sebagai orang beriman, silahkan makan makanan yang diberikan oleh Allah ini sebagai sebuah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut kita syukuri. Sebagaimana juga dalam Al-Quran disampaikan, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik-baik yang kami rezekikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika memang kepadanya lah engkau mengabdikan diri, menghambakan diri. Jadi pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membolehkan kita memakan makanan yang disediakan oleh Allah di seluruh alam ini. Nah, tapi ada beberapa pengecualian makanan yang jelas diharamkan oleh Allah. Sebagaimana dilanjutkan ayat berikutnya, Al-Baqarah 183 ini, Allah mengatakan, Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya ia mengharamkan bagi kamu bangkai, nah, kemudian dan darah, walahmal khinzir, nah, kemudian juga diharamkan daging babi, wama uhilla bihi lighairillah, dan juga apa yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Berarti binatang-binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Famanitturra ghaira baghin
Nah, maka apabila engkau terpaksa wairabagin tanpa keinginan, wala adin tanpa melampaui batas, fala isma alaih, maka dibolehkan, tidak ada dosa atasnya. Innallaha ghafurur rahim. Sebenarnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi berkaitan dengan babi ini adalah makanan yang jelas, yang nyata di dalam Al-Quran. Keharaman daripada makan daging babi ini. Nah, ini jelas. Termasuklah di sana nanti dipahami oleh para ulama, keharaman memakan babi ini termasuk mengkonsumsi seluruh bagian tubuhnya. Tidak hanya dagingnya, sumsumnya, juga yang lainnya. Pokoknya semua yang berasal dari babi, ini diharamkan dalam keyakinan kita agama Islam. Ini dasarnya ada. Lalu apa yang dilakukan oleh saudara kita, boleh kita katakan saudara yang mengaku muslim ini, yang mengatakan dia bangga menyampaikan memakan makanan yang diharamkan oleh Allah. Ini jelas sebuah perbuatan yang tidak baik. Perbuatannya haram, yang jelas mengandung dosa, karena diharamkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan syariatnya, diharamkan atau dihalalkan pasti ada sesuatu tujuannya. Tidak mungkin Allah, zat yang maha tahu dengan hambanya ini, melarang-larang saja. Berarti segala perbuatan yang dilarang oleh Allah pasti ada nanti mudaratnya. Sesuatu yang disuruh oleh Allah sebaliknya pasti nanti membawa manfaat kepada orang yang melakukannya. Termasuk perbuatan yang lain, haramnya berzina, pasti nanti ada mudaratnya. Haram mengkonsumsi narkoba, pasti ada mudaratnya. Termasuklah diharamkan makan yang jelas, walahmal khinzir, daging babi ini. Yang walaupun disuruh dirubah menjadi makanan kerupu atau kriuk itu nanti, atau yang nama lainnya itu, atau keripik itu, ini jelas diharamkan. Lalu kenapa ini saudara si Lina Mukherjee ini dengan merasa bangganya, dengan alasan buat konten, mau viral nanti di masyarakat, dia menyatakan melakukan perbuatan dosanya terang-terangan. Apa mau mengajak semua umat muslim juga makan babi dengan sejumlah pendukungnya? Tentu ini hal yang tidak wajar, tidak masuk akal. Saudara salah, Lina Mukherjee. Demi konten viral, mengharapkan urusan dunia, Anda sebagai penganut agama yang mengaku Islam, ini tidak dibenarkan oleh agama kita. Bertobatlah saudara, sadarlah perbuatan seperti ini tidak dibenarkan. Anda terang-terangan menyampaikan perbuatan dosa, memakan makanan yang diharamkan dalam Islam. Apa sebenarnya yang Anda harapkan dengan konten yang saya sampaikan ini? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, berarti Allah pasti punya tujuan, walaupun kadang-kadang kita belum paham apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan terungkap sendiri. Betapa kita lihat ketika kisah ini Nabi Adam dan Hawa di surga, ini contohnya. Ini bisa jadi pelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan semua makanan surga yang lezat-lezatnya enak-enak. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Baqarah juga, Allah katakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, wahai Adam, diamlah engkau di surga ini bersama istrimu, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah makanan ini sepuasmu, sesenang sesukamu, makanan surga ini. Tapi Allah uji Adam dengan wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati ini pohon. Nah, Allah larang mendekati pohon yang dinamakan, disebut pohon khuldi sekarang itu. Allah suruh makan semua makanan yang banyak, yang halal, yang lezat, yang baik, halal dan thayyibah. Tapi Allah uji Adam, menguji kepatuhannya, jangan dekati wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Karena nanti kalau engkau dekati, engkau nanti akan menjadi orang-orang yang zalim. Tapi itulah godaan setan, iblis, akhirnya menggoda sehingga manusia Adam terjebak, lupa dia kalau itu dilarang oleh Allah. Akhirnya bagaimana? Adam akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Nah, maka tidak layak, wahai saudaraku Lina Mukherjee, Anda tidak tepat memviralkan, membuat konten yang menyatakan perbuatan yang haram. Ini mengganggu, merusak. Nah, kalau Anda berbuat haram yang tidak dibenarkan tanpa Anda viralkan, tanpa Anda nyatakan secara nyata
mungkin tidak lain persoalan. Tapi ini Anda viralkan, Anda nyatakan sebagai orang penganut Islam, menyebut-nyebut nama Allah, memakan makanan yang diharamkan oleh Allah. Betapa Anda sudah melampaui batas, saudaraku. Karena itu, pelajaran kita bersama, sahabat semuanya, kita pahami bahwa perbuatan ini adalah sebenarnya perbuatan yang tercela, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tiru pula. Kita berdoa mudah-mudahan saudara kita ini diberikan petunjuk oleh Allah, dia kembali kepada jalan yang benar, tidak membuat konten-konten yang katanya viral, tapi mengganggu dan menyebabkan hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih sahabat semuanya. Mari kita menjelang Ramadan bulan yang suci mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita petunjuk dan hidayahnya di jalan yang Dia ridhoi. Kita berdoa mudah-mudahan kita jauh dari segala perbuatan dosa-dosa yang nanti Allah tidak ridho kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.